Setelah menggelar kenduri kemerdekaan ke-78 dengan penuh semangat nasionalisme yang tinggi, saat itu rasanya kita semua begitu berharap ke depannya negara kita menjadi lebih baik dan menuju ke negara sejahtera dan berkeadilan. Akan tetapi, gempa demi gempa yang melanda negeri sepanjang tahun seperti tak memberi jeda untuk sekedar menyalakan obor harapan. Gempa politik, gempa bumi, dan gempa korupsi bersautan membawa negeri ke ujung tanduk tanpa sedikit pun para pejabat kita, para kleptokrat mengerem hasrat kuasa untuk menghalalkan segala cara. Gempa 8 triliun rupiah. Gempa yang sangat menyentak ketika tiba-tiba ada berita Menteri Komunikasi dan Informatika atau Minfo Johnny G. Plate dan kawan-kawan didakwa korupsi proyek pembangunan Base Transceiver Station atau BTS 4G. Perbuatan para terdakwa tersebut membuat negara rugi 8 triliun rupiah. Johnny G. Plate diadili bersama Dirut Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif, dan tenaga ahli pada Human Development Universitas Indonesia, Yohan Suryanto. Sidang digelar di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Dalam dakwaannya, jaksa menyebut kasus ini berawal pada tahun 2020. Saat itu, Plate bertemu dengan Anang dan Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Gelombang Menak Simanjuntak, di salah satu hotel dan lapangan golf untuk membahas proyek BTS 4G. Jaksa mengatakan bahwa Plate saat itu setuju mengubah jumlah site BTS yang akan dibangun. Secara mengejutkan lagi, apa yang telah dilakukan oleh Lukas NMB, yakni perintah pengiriman uang miliaran rupiah menggunakan pesawat jet dari Papua ke Jakarta. Tindakan itu diduga sebagai upaya untuk menyembunyikan jejak aliran korupsi yang diterimanya, didistribusikan ke sejumlah perusahaan. Belum lagi yang telah dilakukan oleh para wakil rakyat. Nah, dengan demikian penjara kita penghuninya bertambah dengan para kleptokrat. Memang
pintu penjara tampaknya kian terbuka bagi pejabat seiring kleptokrasi yang mewabah. Para kleptokrat banyak bermunculan di berbagai daerah, di mana menurut Stanisław Andrzejewski, kleptokrat adalah seorang penguasa atau pejabat tinggi negara yang sasaran utamanya dalam memegang jabatan adalah untuk selalu berupaya memperkaya diri sendiri. Ia akan terus menggunakan kekuasaannya untuk mengejar tujuan tersebut. Dan bahkan setelah pemerintah mengirimkan surat presiden atau surpres berisi usul pembahasan rancangan undang-undang atau RUU tentang perampasan aset hasil tindak pidana belum juga memutuskan untuk memprosesnya. Pemerintah dan DPR pun saling tuding ada kepentingan tertentu yang menyebabkan pembahasan RUU ini tak segera dibahas. Pimpinan DPR bahkan belum membacakan surpres yang berisi usulan pembahasan RUU tersebut di rapat paripurna. Pada rapat paripurna tersebut, surpres itu juga belum dibacakan. Padahal surpres RUU perampasan aset sudah diserahkan pemerintah kepada DPR sejak 4 Mei 2023 yang lalu. Langkah kontroversi. Prinsipnya, korupsi di sektor apapun haruslah dimusnahkan. Para kleptokrat harus dihukum berat. Kita berharap korupsi bisa diperangi sampai ke akar-akarnya. Namun, harapan itu menjadi pupus ketika kita melihat dengan begitu telanjang banyaknya kontroversi terjadi justru di tengah upaya gencarnya memerangi. Betapa kita terhenyak melihat kuatnya langkah kontroversi adanya pemberian remisi kepada para terpidana koruptor. Ini kian menunjukkan lemahnya pemerintah menghadapi koruptor. Negara ini terlalu bermurah hati kepada koruptor. Setiap menyambut hari raya keagamaan dan khusus hari kemerdekaan, negara memberikan banyak remisi kepada mereka. Kalau hadiah potong masa tahanan itu begitu mudahnya diberikan, lantas apa artinya korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa? Extraordinary crime. Juga kontroversi adanya keputusan Dewan Perwakilan Rakyat yang melegalkan narapidana atau napi percobaan atau mantan napi maju dalam pilkada. Aneh tapi nyata, tentu dengan memperbolehkan terpidana hukuman percobaan menjadi calon kepala daerah ke depan
akan menihilkan kelahiran pemimpin bersih dan pemimpin berintegritas. Namun, semua kontroversi itu hanyalah puncak dari gunung es. Inilah tahun yang penuh ujian, yang menyerempet bahaya. Dan inilah momen tragis dan ironis yang menjadikan tahun 2023 ini benar-benar tahun kleptokrasi. Point of no return. Para politisi itu melakukan kleptokrasinya selain karena gairahnya ingin berkuasa. Menurut Stanisław Andrzejewski, mereka juga memiliki penyakit kejiwaan yang suka mencuri dan mengambil hak orang lain tanpa merasa bersalah, seakan itu merupakan haknya. Boleh jadi mereka melakukan juga karena merasa diri seorang terhormat. Dalam melakukan korupsi, mereka juga melengkapinya dengan menggunakan ahli hukum dan keuangan agar perbuatan jahatnya terkesan benar dan tidak melanggar hukum. Sungguh rapi kerjanya, yang dengan demikian berpotensi kuat merobohkan bangunan demokrasi kita. Karena itu, korupsi di sektor apapun harus dimusnahkan. Kita ingin memastikan bahwa KPK tetap berada dalam titik point of no return. Membersihkan negeri ini benar-benar bersih dari para kleptokrat